Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang ayah di Kabupaten Batang mencabuli putri kandungnya yang menderita disabilitas hingga hamil dan melahirkan 2 kali. Banjir bandang menerjang jalan nasional dan permukiman warga di Kabupaten Temanggung. Belasan rumah di Kabupaten Rembang rusak parah, bahkan roboh rata dengan tanah akibat tanah bergerak. Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah mobil terjun ke sawah di Kabupaten Klaten. Proses evakuasi memakan waktu setengah jam. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Desa Senden Ngawen, Kabupaten Klaten, Selasa pagi. Mobil yang dikemudikan Yulianto terjun ke sawah dengan kedalaman 3 meter. Kejadian berawal saat mobil melaju dari arah Solo menuju Klaten Kota. Tiba-tiba mobil menabrak tiang telepon dan terjun ke sawah. Diduga pengemudi mobil mengantuk. Truk derek dikerahkan untuk mengevakuasi kendaraan. Dibutuhkan waktu setengah jam untuk mengangkat mobil dari sawah. Akibatnya arus lalu lintas sempat terhambat. Kabarnya ngantuk atau gimana sopirnya itu tadi? Ngantuk, ya kabarnya ngantuk. Korban ada? Korban tidak ada. Ada berapa penumpang Pak di Cuma dalam? 2 orang. 2. Ya, 2 orang. Itu masuk di sawah sedalam berapa Pak kira-kira? 3 meter. 3 meter. Ya. Bapak sampai lokasi itu sopir dan penumpang masih di dalam mobil atau gimana Pak? Sudah keluar. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Kita beralih ke informasi lain. Harga beras terus naik di Kota Salatiga. Seluruh jenis beras naik akibat suplai daerah penghasil padi terganggu karena gagal panen. Sudah 2 bulan terakhir, harga beras terus naik. Harga beras kualitas biasa dari Rp9.000 menjadi Rp11.000. Sementara untuk kualitas sedang dari Rp11.500 menjadi Rp10.500. Sementara untuk beras premium dari Rp11.000 menjadi Rp12.000. Kenaikan ini karena tidak ada panen di daerah penghasil padi seperti Demak, Sragen, dan Grobogan. Apalagi musim hujan membuat panen padi tak berjalan karena banjir. Akibatnya pasokan beras ke pedagang berkurang. Kenaikan harga beras juga memukul perekonomian warga. Mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan beras. Berasa yang kemarin itu 9,5, sekarang 10,5 sampai 11.000. Medium Pak, yang menengah Pak? Yang menengah itu antara 10.000 sampai 11.000. Terus yang bagus itu antara 11 sampai 12. Harapannya apa sih Mbah dengan kondisi yang mahal-mahal seperti ini? Pengennya apa? Ya pengennya itu apa ya Mas ya? Saya hari-hari ini jualannya nasi jagung Mas. Ya, nah, dengan harganya beras yang mahal itu pengennya murah atau seperti apa Mbah? Jelang perayaan Imlek, harga ayam di Kota Semarang naik Rp4.000 per kilogram. Imbasnya daging ayam sepi peminat. Di Pasar Peterongan, harga 1 kg daging ayam kini mencapai Rp34.000 per kilogram. Kenaikan ini sudah terjadi dalam sepekan terakhir. Pedagang mengatakan kenaikan harga daging ayam imbas dari mahalnya harga pakan ayam. Selain itu, jelang perayaan Imlek, kenaikan harga daging ayam memberatkan pembeli. Mereka yang biasanya membeli 1 hingga 2 kg, kini hanya setengah kilogram saja. Omset pedagang pun turun. Mereka berharap harga daging ayam kembali normal di kisaran Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Ya, berbagai cara dilakukan agar distribusi subsidi untuk LPG 3 kg bisa tepat sasaran. Mulai dengan menunjukkan KTP saat membeli atau menjual gas melon itu di agen resmi yang berizin, namun tidak semua warga menyambut baik langkah pemerintah. Di sisi lain, kebijakan itu dinilai efektif karena gas 3 kg seharusnya hanya untuk warga kurang mampu. Kecamatan Ngalian, Kota Semarang menjadi salah satu kecamatan percontohan untuk pembelian LPG 3 kg dengan menunjukkan KTP.
Uji coba sudah berlangsung dalam 2 bulan terakhir. Pembelian LPG 3 kg gas melon dengan KTP dilakukan agar tepat sasaran. Sayangnya kebijakan ini kurang mendapat respon positif. Seperti yang diungkapkan seorang pedagang sembako yang juga pengecer LPG 3 kg di Kelurahan Purboyoso. Ia mengatakan kebijakan harus menunjukkan KTP cukup ribet. Tak jarang warga yang sudah membawa KTP tetap kehabisan saat membeli. Dikasih tiga biji aja itu kalau ada. Kalau kita datang terlambat nggak dapat gitu, dari sana. Selain itu, aturan menunjukkan pemerintah juga berencana hanya membuka izin penjualan gas bersubsidi di agen penjualan resmi. Dengan kata lain, warung kecil atau kios yang tak berizin tak lagi bisa menjual gas melon secara bebas. Lagi kebijakan penjualan gas melon di agen resmi tidak disambut baik. Warga menilai itu hanya menambah jauh jarak tempuh pembelian gas dan membuang waktu. Mereka merasa lebih efisien untuk membeli di warung dekat tempat tinggalnya. Kalau saya sih masih tidak setuju, karena biasanya saya kan beli di dekat rumah, di warung. Kalau diterapkan belinya di pangkalan, kan agak jauh dari rumah. Tujuan adanya kebijakan menunjukkan KTP dan menjual gas di agen resmi agar gas subsidi 3 kg seharga Rp18.000 tepat sasaran. Tak jarang banyak orang yang mampu secara ekonomi tapi enggan membeli gas 5,5 kg dan 12 kg karena harganya yang cukup tinggi. Seperti yang dirasakan agen LPG di Kelurahan Ngalian. Ia mengatakan tak jarang menemukan calon pembeli yang mampu tetapi memaksa beli gas subsidi. Padahal di tabung gas melon sudah tertulis gas 3 kg tepat sasaran. Namun sejak menerapkan pembelian gas LPG 3 kg dengan menunjukkan KTP dan sudah terdaftar di aplikasi My Pertamina, tugasnya semakin ringan. Ia tak perlu lagi berdebat dengan pembeli. Ia hanya cukup mencocokkan KTP dengan data dari Pertamina dan verifikasi akun di aplikasi My Pertamina untuk bisa membeli gas bersubsidi. Kalau yang belum terdaftar, itu yang harus kita daftarkan. Tapi kalau memang kita anggap kelihatannya dia memang mampu dan sebagainya, tidak layak untuk mendapat subsidi, ya kita katakan bahwa sebaiknya mulai sekarang jangan pakai yang gas 3 kg, tapi pakai yang non-subsidi. Dalam 1 minggu, ia diberi kuota 360 gas LPG 3 kg oleh Pertamina dengan harga jual sesuai harga eceran tertinggi Rp15.500 per tabungnya. Kementerian Keuangan mencatat kebijakan subsidi untuk gas 3 kg dinilai tak tepat sasaran. Nyaris 75% konsumen gas melon tergolong masyarakat menengah ke atas atau mampu. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Kita beralih ke informasi lain, pelaksana tugas Wali Kota Semarang angkat bicara soal larangan permainan lato-lato di sekolah. Ia menegaskan larangan bermain lato-lato berlaku di lingkungan sekolah. Selama berada di lingkungan sekolah, siswa dilarang untuk membawa dan memainkan lato-lato. Hal ini dapat mengganggu proses belajar mengajar. Razia pun dilakukan agar kebijakan untuk tak membawa lato-lato di lingkungan sekolah berjalan dengan baik. Namun jika di luar jam dan lingkungan sekolah, siswa bebas bermain. Ia berharap lato-lato bisa melatih motorik anak dan membuat anak-anak jauh dari gawai. Meski begitu, perlu adanya kehati-hatian dan pengawasan dari orang tua saat bermain agar tidak melukai anak ataupun orang lain. Ya sih, ini kan juga salah satu mainan tradisional ya. Dulu kala daripada main game, main HP, lebih baik main itu lah. Pasti di tempat yang sesuai. Kemudian juga jangan sampai meninggalkan belajar gitu ya. Kemudian jangan dibawa ke sekolah. Kemudian caranya yang benar, kalau enggak kan ketutuk dewe gitu kan.